10 kebodohan yang kalian lakukan dengan uang. Halo semuanya, buat kalian nih yang masih suka bingung kenapa duit kalian itu cepat habis sebelum akhir bulan, kenapa susah banget bahkan gak bisa saving uang, kenapa rasanya duit yang kalian punya itu gak pernah cukup, kurang mulu. Nah, kalian harus sadar, kemungkinan besar itu karena kalian udah ngambil keputusan yang konyol dan bodoh dalam hal gaya hidup dan keuangan kalian. Makanya di video kali ini aku bakal blak-blakan ngomongin 10 kebodohan yang bisa jadi kalian lakuin sama uang kalian. Oke, hal pertama yang aku lihat banyak banget orang lakuin dan itu bodoh adalah pergi belanja tanpa tahu persis apa yang mau dibeli. Menurut aku, salah satu hal paling absurd yang pernah atau sering kita lakuin sama uang kita itu adalah pergi belanja tanpa tahu persis mau beli apa. Misalnya pas masuk ke mall nih, bukannya spesifik mau beli sepatu buat ngantor gitu ya. Banyak dari kita yang niat awalnya cuma mau belanja doang, atau mau jalan-jalan window shopping gitu. Atau mungkin cuma ketemu temen buat makan bareng. Pas muter-muter mall, keterusan jadi belanja barang-barang yang gak diincar sebelumnya. Terus pulang ke rumah, bawa barang-barang yang sebelumnya gak kita inginkan. Nah, kalau kalian ngerasa pernah atau sering kayak gini, kalian harus sadar bahwa itu adalah hal bodoh yang kalian lakuin sama duit kalian. Karena kalau kalian tadinya gak berencana buat beli barang-barang itu, atau pas masuk toko tapi gak tahu mau beli apa, berarti kalian gak butuh barang itu. Nah, supaya gak lagi ngelakuin kesalahan dan kebodohan ini, kalian sebaiknya selalu catat barang-barang yang perlu kalian beli sebelum pergi belanja. Tapi ingat, utamakan yang urgent, yang prioritas. Yang kalau nggak ada barang itu di hidup kalian jadi kesulitan atau bermasalah. Karena kalau kalian juga beli barang yang bukan kebutuhan utama dan mengesampingkan kebutuhan utama, itu sama aja kalian boros. Oke, kebodohan yang kedua, yaitu bayar orang lain buat nganterin makanan yang udah dingin ke kalian. Belakangan ini aku udah ngurangin banget beli-beli makanan pesan antar di aplikasi ijo atau oren gitu. Karena aku udah sadar bahwa rugi banget sebenarnya beli makanan mahal-mahal, tapi seringkali pas udah sampai di aku, makanannya udah dingin. Karena kalau kita beli makanan delivery, rata-rata waktu pengirimannya itu kan bisa sampai 30 atau 40 menit ya. Tergantung tempatnya juga sih, tergantung jarak. Jadi kita pesan lewat aplikasi, restorannya masak, driver ambil, terus diantar ke alamat kita. Itu semua total waktunya bisa sampai 40 menit sendiri. Most of the time makanannya udah dingin. Kelihatan konyol nggak sih? Tapi jadi semakin populer setiap hari, sampai-sampai ada orang yang nggak bisa hidup tanpa itu. Tapi menurutku pengeluaran kayak gini semakin nggak bijak, ketika kalian sebenarnya ada waktu untuk beli sendiri itu makanan, atau ya lebih baik masak sendiri, lebih hemat. Disinilah kita harus pinter-pinter atur waktu, supaya kita nggak boros beli makanan. Konyol aja sih, bayar hampir 2 kali lipat buat makanan dingin yang diantar ke rumah kita. Tapi di sisi lain mungkin itu yang bikin ekonomi tetap jalan. But anyways, kebodohan yang ketiga adalah ketergantungan sama belanja cicilan. Semua orang yang ada di dunia ini pasti punya latar belakang hidupnya masing-masing. Dan yang aku pelajari adalah siapapun itu, masing-masing dari kita pasti punya seenggaknya satu hal yang bikin kita ketagihan. Ada yang bisa aja ketagihan nonton video aku, haha, terima kasih. Tapi ya balik lagi, kecanduan nonton YouTube tuh agak aneh juga sebenarnya. Tapi salah satu kecanduan paling absurd adalah ketagihan untuk belanja secara cicilan atau kredit. Ada banyak orang yang setelah beli sesuatu dengan cara kredit, jadi ketagihan buat belanja lagi secara nyicil. Kalau kita lihat dalam hasil survei Kata Data Insight Center atau KIC, soal perilaku keuangan generasi milenial dan Gen Z yang dirilis pada 2021, ada sebesar 13,8% generasi milenial dan Gen Z yang pakai pay later. Sementara pengguna kartu kredit itu ada sekitar 7,6%. Pay later, metode pembayaran secara cicilan ini lebih banyak dipakai orang tentunya karena mudah diakses. Apalagi zaman sekarang, generasi muda jauh lebih sering manfaatin dompet digital daripada narik uang dari ATM kan. Nah, pakai dompet digital itu juga nyambung ke fitur pay later
yang difasilitasin sama dompet digital itu. Belum lagi ada godaan promo, diskon yang ditawarin toko atau platform belanja online kalau kita lakuin pembayaran lewat paylater. Aduh, udah deh. Itu namanya neuromarketing, metode promosi menggiurkan yang dibuat untuk memanipulasi otak kita, pelanggan, dan memicu keinginan kita untuk belanja. Jadi ibaratnya, begitu satu cicilan paylater lunas, banyak orang yang langsung pengen belanja lagi, belanja barang-barang yang lain, bahkan sesuatu yang nggak benar-benar dibutuhin. Dan ya konyol nggak sih kalau dipikir kok bisa banyak orang yang kecanduan paylater, kecanduan belanja tapi ngutang. Kan jadi beban di masa depan, bikin perasaan jadi nggak tenang. Walaupun ya nggak bisa dipungkiri, fenomena ketagihan pakai paylater kayak gini bisa jadi bukan sepenuhnya kesalahan atau kebodohan kita masing-masing atau masyarakat pada umumnya. Kalau dalam riset yang dilakuin sama University of Newcastle tentang perilaku berutang di kalangan anak muda Australia pada tahun 2023, penelitinya tuh berargumen bahwa ada peran kuasa ekonomi politik industri yang besar. Terus ada juga kapitalisme. Dan ada pembiaran yang dilakuin pemerintah terhadap isu keamanan anak muda dan konsumen. Karena toh mayoritas pengguna paylater adalah kelompok yang udah lemah secara ekonomi, semakin rentan karena tuntutan finansial. Oke, lanjut kebodohan yang keempat, ketagihan upgrade. Kecanduan lain nih yang merajalela sejak Steve Jobs memperkenalkan iPhone pada tahun 2007 adalah kecanduan upgrade, di mana orang tuh rela berdiri untuk antre berhari-hari demi beli versi baru dari smartphone yang hampir sama persis dengan generasi sebelumnya. Padahal kalau menurutku, setelah mereka bikin ada 3 kamera di smartphone, kayaknya mereka udah mulai kehabisan ide inovasi deh. Dan biar kita, konsumen, nggak ngeh sama betapa absurdnya inovasi itu, mereka mulai ngasih kode huruf, bukan angka. Jadi kita nggak bisa langsung sadar berapa versi smartphone yang udah keluar. Dan kecanduan upgrade ini bikin kita selalu nggak puas karena mereka bakal terus nge-upgrade sampai nggak ada lagi tempat untuk nempatin kamera di belakang smartphone itu. Tapi meskipun konyol dan nggak masuk akal, tetap aja realitanya adalah cara itu berhasil bikin orang jadi ketagihan untuk upgrade. Lanjut, kebodohan yang kelima, dapat ucapan selamat setelah belanja. Kalau ada yang ngucapin selamat setelah kalian belanja sesuatu, berarti kalian udah ditipu habis-habisan. Kayak misalnya gini, kalau aku ke toko dan beli sapu, aku bayar, selesai kan? Tapi kalau aku belanja di tempat yang mahal, kayak Apple, dan beli produk yang mahal banget, mereka mungkin bakal ngucapin selamat atas pembelianku itu. Itu semacam cara halus buat bilang kalau aku baru aja dibohongin habis-habisan. Itu strategi pemasaran buat bikin kita bangga dan ngeluarin banyak duit untuk beli sesuatu. Tapi ya, itu konyol untuk dilakukan karena sebenarnya kita nggak perlu dikasih ucapan selamat. Kita bukan menangin barang itu, kita beli barang itu. Next, yang keenam, bayar lebih mahal karena kata-kata. Kalau kalian pergi ke restoran atau ke supermarket, bakal ada kata-kata kayak fresh, segar, alami, organik. Jadi, dari sudut pandang kita sebagai pelanggan, kita itu dibuat percaya sama kata-kata itu. Padahal ya, itu bagian dari trik marketing. Who knows, makanan yang dijual itu benar-benar fresh atau makanan yang udah diproses. Cuma dikeluarin dari freezer dan dimasukin ke oven misalnya. Penjual atau pelaku bisnis cuma ngeluarin banyak uang buat kata-kata kosong ini. Kata-kata tuh punya kekuatan, dan pembeli bakal bayar mahal kalau kalian pakai kata-kata tertentu yang powerful. Menurutku konyol aja sih, ketika orang-orang rela ngeluarin uang yang banyak cuma karena kata-kata kosong itu. Oke, lanjut lagi. Kebodohan yang ketujuh adalah beli rumah yang besar tapi space yang kepake nggak sampai 50%. Aku yakin hampir semua dari kita pasti punya goals untuk hidup di rumah yang bagus, besar, kalau bisa mewah. Kayak aku tuh suka banget ya olahraga jalan kaki pagi atau sore gitu. Kadang kalau jalan lewatin tempat perumahan orang-orang kaya di kota tempat aku tinggal, aku jadi kepikiran, kapan ya aku bisa punya rumah sebagus, segede itu. Pengen banget tinggal di rumah-rumah itu, pengen punya rumah dengan 5 kamar tidur, 3 ruang tamu, atau bahkan ada teater pribadinya.
Padahal sebenarnya hampir mustahil buat pakai semua ruangannya secara efektif. Gimana caranya kalian bisa ngabisin waktu di 3 ruang tamu yang berbeda? Cuma buang-buang ruangan aja kan? Selain itu, kita juga ngabisin duit ekstra karena space yang nggak kepake itu. Bodoh banget kan kalau kalian ngabisin banyak duit buat banyak ruangan yang sebenarnya nggak terpakai. Tapi anehnya, punya rumah yang besar tetap jadi impian banyak orang. Dan kebodohan yang ke-8, yaitu mengeluarkan lebih banyak uang untuk menghindari tugas-tugas sederhana. Ada banyak orang ngabisin duit banyak buat tugas-tugas yang sebenarnya sederhana banget. Contohnya, untuk kopi. Bikin kopi tuh gampang banget. Yang dibutuhin cuma bubuk kopi, air, dan mesin. Dan biasanya mesinnya yang bekerja kan. Tapi banyak orang pengen ngehindarin tugas sederhana itu. Jadi mereka bayar orang lain buat bikin, alias beli aja. Pekerjaan sederhana kayak bikin segelas kopi atau bawa bekal ke kantor itu nggak mahal. Tapi jadi mahal banget kalau kalian bayar orang lain buat ngelakuinnya. Karena kalian cuma pengen menghindari tugas sederhana itu. Memang, kalian mau pakai duit kalian untuk hal apapun itu hak kalian masing-masing. Tapi tetap aja agak konyol. Konyol bahwa banyak orang menghindari sesuatu yang sebenarnya sederhana dan memilih untuk bayar banyak buat orang lain yang ngelakuin hal sederhana itu. Lanjut, kebodohan yang ke-9, yaitu nambahin stres yang gak perlu buat diri sendiri. Uang memang bisa jadi sumber masalah bagi kita, bisa bikin stres juga. Tapi menurut aku, sebagian besar dari stres itu kita sendiri yang bikin. Misalnya, tentang sesuatu kayak rumah aja. Banyak orang pilih tinggal di rumah yang sangat besar, kebesaran buat mereka, lebih dari cukup buat mereka, tapi dengan itu ada banyak masalah dan stres yang muncul. Cicilan rumah yang gak sedikit, harus ngurus halaman yang luas, belum lagi ngurus rumahnya, itu semua gak mudah, bisa bikin stres. Sementara kalau kalian pilih tinggal di tempat yang lebih kecil, kalian bakal ngurangin kadar stres itu. Aku ngerasa banyak masalah yang ada di dalam hidup kita itu muncul lebih karena kita sendiri yang bikin. Lucu aja kan kalau dipikir-pikir betapa sebagian besar stres ini berhubungan langsung sama konsumerisme dan cara orang menghabiskan uangnya. Oke, ini yang terakhir, kebodohan yang ke-10 adalah menunda kesempatan. Aku mau cerita sedikit ya. Jadi beberapa waktu lalu tuh aku sebenarnya baru aja resign dari pekerjaanku. Karena ada prioritas lain, aku pengen punya banyak waktu untuk prioritas itu. Nah, dalam mengambil keputusan untuk resign itu, ada salah satu quote yang menginspirasi aku. Bunyinya kayak gini, risiko terbesar dalam hidup adalah nggak melakukan apa yang kamu mau, karena yakin bahwa kamu bisa beli kebebasan untuk melakukannya di kemudian hari. Well, kita semua tahu lah ya, menua itu adalah suatu hal yang pasti, dan kita berusaha untuk sehat, panjang umur. Tapi umur kan nggak ada yang tahu ya, kesempatan mungkin cuma lewat satu kali dalam hidup kita. Jadi, satu hal yang pasti yang kita punya itu hanyalah saat ini, sekarang. Kalau aku cukup beruntung untuk bisa hidup sampai tua, aku cuma pengen bisa ngeliat ke belakang dan ngerasa bahwa aku udah mengambil risiko yang pengen aku ambil. Aku udah menghadapi ketakutan dan aku nggak pernah berhenti bermimpi. Aku nggak peduli deh kalau aku gagal atau berhasil dalam melanjutkan hidupku setelah resign dari pekerjaan sebelumnya atau apapun yang mau aku lakuin. Aku cuma pengen bisa lihat ke belakang dan bilang bahwa aku udah berusaha sebaik mungkin. Menurutku akan bodoh dan konyol aja kalau aku ataupun kalian semua berpikir bahwa besok itu pasti ada dan menghabiskan hidup kita dengan bertaruh bahwa kita bisa beli kebebasan untuk melakukannya nanti-nanti. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan komen. Tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial?